Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sumbu, suara penyuluh menyejukkan kalbu. Kali ini kita membahas tentang iman yang egois. Apa itu iman yang egois? Kita akan belajar sehingga ini bisa membuat pemikiran kita menjadi lebih baik, supaya kita memahami bahwa firman Tuhan diberikan buat kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dari dulu sampai sekarang kita pernah mendengar sebuah pengajaran yang mengajarkan kita bagaimana mengklaim janji Tuhan, bagaimana memperkatakan firman Tuhan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini seolah-olah sebuah hal yang kelihatannya rohani, tapi menurut saya bahwa ini berbeda dengan apa yang disampaikan firman Tuhan tentang iman. Mengklaim janji Tuhan seakan-akan Tuhan itu adalah Allah yang pelupa dengan segala janjinya. Memperkatakan firman Tuhan seolah-olah Tuhan itu adalah pribadi yang harus dikompor-kompori dengan perkataan kita, sehingga dia menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Apakah ini konsep yang benar? Menurut saya sebagian besar dari konsep ini adalah konsep yang salah. Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah lupa kepada janjinya, dan dia tidak pernah lupa akan kita dan keberadaan kita, dan siapakah kita. Apakah perlu kita mengingatkan Tuhan akan segala janji-janjinya setiap hari? Menurut saya, yang perlu diingatkan itu adalah diri kita, bukan Tuhan. Kita perlu menguatkan diri kita ketika kita mengingat janji Tuhan, bukan memperingatkan Tuhan bahwa Tuhan harus menggenapinya dalam kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan itu menjadi sebuah hal yang menguatkan kita saat kita bimbang, saat kita mulai lemah, saat kita mulai tidak percaya oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Disitulah kita kembali mengingat janji Tuhan, sehingga bukan konsepnya kita mengingatkan Tuhan, sehingga kita klaim-klaim, sehingga kita menjadi orang yang seakan-akan bisa memaksa Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang memberikan contoh-contoh iman yang salah. Iman hanya berpusat kepada diri mereka sendiri, yaitu bagaimana jika kita menginginkan sebuah mobil, kita cari mobil yang bagus, kita tumpang tangan kepada mobil itu. Misalnya kita mau sebuah rumah, kita kelilingi rumah itu supaya rumah itu menjadi milik kita. Itu bukan konsep iman yang benar. Mungkin ini konsep seperti orang Israel mengelilingi kota Yeriko gitu. Yang kita kalahkan itu kan bukan kuasa kegelapan yang ada di mobil itu sehingga itu menjadi milik kita. Konsep iman yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna buat hidup kita, tanpa kita harus memaksa Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara kita, yaitu mengingatkan Tuhan bagaimana dia harus menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Allah pribadi yang tidak pernah lupa siapa kita dan apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan kita. Saya mengibaratkan orang-orang yang mengingatkan Tuhan kepada janji-janjinya, mengklaim-klaim janji Tuhan adalah seperti seorang anak yang setiap pagi berdiri di hadapan bapaknya dan dia berkata bahwa, "Pak, hari ini engkau harus beri saya makan. Hari ini engkau harus antar saya sekolah." Setiap pagi. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak jika ada seorang anak yang melakukan hal ini setiap hari? Mungkin anak itu akan dijewer atau dimarahi, karena bapaknya tahu apa yang harus bapaknya kerjakan buat dia. Bapaknya akan memberi makan dia tanpa dia minta sekalipun. Bapaknya akan mengantarkan dia ke sekolah tanpa dia minta sekalipun. Hal ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Miliklah konsep bagaimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Iman itu berbicara tentang percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi dalam kehidupan kita, tanpa kita harus mengingatkan dia bagaimana caranya melakukannya buat kita. Iman itu berbicara tentang kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, tetapi tanpa harus kita mengingatkan Tuhan untuk melakukannya buat kita. Bagian kita adalah bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Seorang anak tidak perlu dia harus mengklaim dirinya sebagai seorang anak. Dia sudah otomatis bapaknya tahu kalau dia adalah anak dari bapaknya. Dan sehingga bapaknya dengan sendirinya akan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya, tanpa dia harus berkata hal itu setiap hari. Yang anak harus lakukan adalah dia mengerjakan apa yang menyenangkan hati orang tuanya.
dan bagaimana dia mengerjakan apa yang menjadi aturan dari bapaknya, dari orang tuanya, dan menyenangkan hati orang tuanya. Dia bukanlah bapa yang egois, tapi dia mengasihi kita. Yang harus dilakukan oleh seorang anak adalah bagaimana dia menyenangkan hati bapa. Bahkan apapun yang dia mau, saya percaya seorang bapa yang baik tidak akan mencukupi kebutuhan anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Bahkan ketika anaknya jahat sekalipun, seorang bapa yang baik, dia tidak akan membalas kejahatan anaknya sama dengan apa yang anaknya lakukan. Tetapi dia akan memberikan yang terbaik. Dia berusaha menuntun anaknya pada jalan yang benar. Dia akan membimbing anaknya dengan baik. Dan dia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup anaknya tanpa anaknya meminta. Inilah kasih Bapa buat kita. Inilah cara beriman yang benar bagi kita. Iman yang tidak egois. Iman yang tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Selama ini kita diberikan sebuah konsep adalah iman yang egois. Iman yang hanya berpusat kepada diri kita. Bagaimana beriman untuk mencukupkan segala kebutuhan dan hawa nafsu kita. Sehingga beriman seperti inilah yang sering kali salah kaprah. Stop, ajarkan iman yang model seperti ini. Iman yang benar adalah percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita tanpa kita harus mengingatkan dia, mengklaim-klaim janjinya. Yang kita lakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Saya percaya Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang tidak akan pernah lalai melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Seorang Bapa yang baik, dia akan membimbing anak-anaknya seperti firman Tuhan katakan, membimbing kita kepada air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau, sehingga kita umatnya akan mendapatkan kecukupan hidup oleh karena namanya adalah Bapa yang setia kepada kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, milikilah iman yang benar. Kita memperkatakan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan bahwa dia harus menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, tapi memperkatakan firman Tuhan sesungguhnya adalah mengingatkan diri kita bahwa kita ada janji Tuhan yang menopang hidup kita. Sehingga tadinya kita lemah menjadi kuat. Tadinya kita susah dihiburkan oleh janji Tuhan. Tadinya kita sempat terpuruk, tapi ketika kita ingat janji Tuhan, kita menjadi kuat kembali dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Milikilah konsep yang benar, senangkan hati Bapa, lakukan yang terbaik buat dia, dan percayalah soal melakukan yang terbaik buat kita tidak perlu kita pertanyakan. Karena Yesus sendiri dalam firman-Nya berkata, semua sudah selesai. Artinya tidak ada yang tidak Tuhan kerjakan buat kita. Dari A sampai Z kehidupan kita, Tuhan yang mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Mulai hari ini berhentilah beriman dengan cara yang egois. Milikilah iman yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.